Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitria Puspita Dewi dengan NPM 212210008 dari kelas SI 21PA. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah jaringan komputer dengan dosen pengampu Bapak Egi Aditya Pradana Eskom Mkom. Pada video ini, saya akan membahas tentang IP versi 6. Sebelumnya, ada beberapa pokok bahasan yang akan dibahas pada video ini, yaitu mengenai sejarah singkat IP versi 6, pengertian IP versi 6, contoh IP versi 6, perbedaan IP versi 4 dan IP versi 6, kelebihan dan kekurangan IP versi 6, dan pentingnya IP versi 6. Sebelum membahas tentang IP versi 6, saya akan membahas tentang sejarah singkat IP terlebih dahulu. Internet Protokol atau IP adalah protokol yang digunakan untuk mengirimkan data melalui jaringan komputer. IP pertama kali diperkenalkan pada tahun 1974 oleh Vint Cerf dan Bob Kahn sebagai bagian dari desain awal untuk ARPANET yang menjadi cikal bakal internet. Pada awalnya, IP hanya digunakan untuk mengirimkan paket data antara jaringan yang berbeda dan tidak memiliki fungsi untuk menjamin pengiriman data yang andal atau terurut. Namun, dengan pengembangan TCP atau Transmission Control Protocol, protokol yang digunakan untuk mengelola pengiriman data secara andal dan terurut, IP kemudian menjadi bagian integral dari protokol TCP/IP yang digunakan pada internet saat ini. Sejak diperkenalkannya IP versi 4 pada tahun 1981, banyak sekali perangkat yang terhubung ke internet, sehingga jumlah alamat IP yang tersedia menjadi semakin terbatas. Oleh karena itu, pada tahun 1995, IP versi 6 diperkenalkan sebagai pengganti dari IP versi 4. Apa itu IP versi 6? IP versi 6 adalah Internet Protocol version 6, yaitu sebuah fitur komunikasi yang menyediakan fasilitas pelayanan berupa alamat di jaringan komputer dan layanan sistem identifikasi, serta menyediakan petunjuk arah untuk lalu lintas lewat internet. Singkatnya, IP versi 6 adalah sebuah protokol internet dengan versi terbaru yang telah dikembangkan oleh Internet Engineering Task Force. Contoh IP versi 6 sebenarnya sudah dapat kita lihat pada beberapa website seperti Google, Yahoo, Facebook, dan YouTube. Beberapa website tersebut telah mengaktifkan IP versi 6 sehingga lebih mudah dijangkau oleh banyak orang di internet. Contoh IP versi 6 semisal pada alamat Facebook yaitu 2A030.283.F1C.2F-ACE.200C.20.25DE. Adapun beberapa perbedaan IP versi 4 dan IP versi 6 antara lain yaitu pada header yang ada pada IP versi 4 mempunyai sekitar 20-60 byte, sedangkan header pada IP versi 6 hingga 40 byte saja. Yang kedua, dari segi penulisan alamat. Di IP versi 4, penulisan alamatnya ditulis dengan bentuk desimal, sedangkan pada penulisan alamat di IP versi 6 ditulis dalam bentuk heksadesimal. Yang ketiga, fitur pada IP versi 4 tidak ada yang bisa digunakan untuk mengidentifikasi terkait aliran paket. Sedangkan di IP versi 6 terdapat fitur yang bisa digunakan untuk mengidentifikasi aliran paket
lewat field label yang ada di header. Yang keempat, dari segi ukuran antara IP versi 4 dengan IP versi 6 terdapat perbedaan. Di IP versi 4 memiliki ukuran sebesar 32 bit, sedangkan di IP versi 6 ukurannya sebesar 128 bit. Yang kelima, IP versi 4 memberi dukungan konfigurasi alamat secara manual lewat DHCP, sedangkan pada IP versi 6 terkait konfigurasi hanya bisa dilakukan secara otomatis dan terdapat renumbering atau penomoran ulang. Yang keenam, IP versi 6 memiliki tingkat kecepatan yang jauh lebih cepat untuk melakukan pengaksesan apabila dibandingkan dengan IP versi 4. Yang ketujuh, IP versi 6 sudah dilengkapi dengan IP security, yang tentunya akan menjamin keamanan untuk komunikasi antar alamat IP, sedangkan keamanan di IP versi 4 masih belum tersedia. Yang terakhir, IP versi 4 memakai angka berupa kumpulan 4 buah angka yang mewakilkan 8 bit, sedangkan di IP versi 6 memakai format berupa kombinasi antara huruf dan angka. Alamat pada IP versi 6 berupa kumpulan 8 buah huruf dan angka yang mewakilkan 16 bit. Selanjutnya, kelebihan dan kekurangan IP versi 6. Apa saja ya kekurangan dan kelebihan yang ada pada IP versi 6? Adapun beberapa kelebihan dari IP versi 6 antara lain: yang pertama, dari segi perlakuan proses transfer data. Proses transfer data pada IP 6 jauh lebih cepat dibandingkan dengan protokol internet lainnya, sebab pada IP versi 6 tidak tergantung dengan Network Address Translation. Yang kedua, IP versi 6 bisa melakukan proses routing dengan lebih efektif sebab mempunyai ukuran routing table yang minim dibandingkan dengan IP versi 4. Yang ketiga, IP versi 6 mempunyai kemampuan untuk pertukaran data yang dianggap jauh lebih aman dari segi keamanan melalui bisa menangkal apabila terjadi serangan ke address resolution protocol, lalu bisa melakukan manipulasi serta mengalihkan traffic. Yang keempat, IP versi 6 memberikan dukungan multicast sebab bisa menghemat pemakaian bandwidth. Yang kelima, IP versi 6 mempunyai konfigurasi yang bisa memudahkan para customer sehingga aksesnya akan jauh lebih praktis. Yang terakhir, IP versi 6 mempunyai koneksi lebih cepat dalam perangkat mobile karena koneksi yang digunakan tidak melewati Network Address Translation. Nah, itu dia beberapa kelebihan dari IP versi 6. Selanjutnya, ada penjelasan mengenai beberapa kekurangan dari IP versi 6. Yang perlu kita ketahui diantaranya yaitu, dari segi pemakaian, masih banyak yang belum memakai IP versi 6 karena kompatibilitas bagi konsumennya masih belum optimal dalam penggunaan akses internet, sehingga penggunaan IP versi 4 lah yang masih dominan lebih banyak pemakaiannya dari segi pengguna. Yang kedua, dari segi proses peralihan akses dan pemakaian. Pada IP versi 4 ke IP versi 6 dari tahun 1995 sampai saat ini bisa dibilang masih berjalan secara lambat, sebab hanya 35% saja customer yang menggunakan akses IP versi 6 dari seluruh dunia. Lalu, apa pentingnya menggunakan alamat IP versi 6? Sebenarnya, secara sederhana bisa dilihat dari segi ketersediaan yang ada, di mana jumlah IP yang ada secara global sudah hampir habis. Namun, permintaan untuk alamat IP seiring waktu terus bertambah dengan adanya pertumbuhan internet. Sekitar 40% dari rata-rata populasi dunia saat ini menggunakan akses internet.
dan estimasi untuk penambahannya akan terus meningkat hingga ke 52% di tahun 2020. Dalam periode waktu yang sama ini, jumlah dari perangkat yang terkoneksi ke jaringan internet akan terus meningkat secara besar-besaran. Misalnya, Internet of Things atau IoT dan broadband seluler yang telah menjadi kenyataan. Diperkirakan sekitar 26-50 miliar jumlah perangkat yang terkoneksi ke jaringan internet di tahun 2020. IP versi 6 adalah protokol yang menawarkan banyak alamat. Di masa depan nantinya, internet serta 100 triliun perangkat hanya cukup untuk menampung 5% dari total keseluruhan jumlah IP yang ada. Disimpulkan bahwa satu-satunya cara yang bisa dilakukan dalam mendukung perkembangan internet di masa depan adalah dengan mulai menerapkan IP versi 6 untuk digunakan sebagai generasi selanjutnya dari alamat IP. IP versi 6 adalah protokol yang potensial untuk menggantikan IP versi 4 dalam memenuhi kebutuhan IP address yang semakin meningkat. Dengan menggunakan IP versi 6, maka keberlangsungan dari pertumbuhan internet akan terjaga. Cara implementasi IP versi 6, apa saja tahapannya? Sebelum masuk ke tahapannya, ada beberapa hal yang perlu diingat. Untuk mendapatkan IP versi 6, Anda diharuskan melakukan request terlebih dahulu kepada administrator server, dan jaringan yang digunakan oleh server Anda harus sudah mendukung IP versi 6. Jika pada server Anda ingin menambahkan IP versi 6, format prefix pada server, Anda bisa cek terlebih dahulu blok IP versi 6 yang tersedia pada jaringan server Anda. Setelah itu, Anda bisa langsung mengikuti tahapan berikut. Yang pertama, mengecek IP server dan letak jaringan terlebih dahulu pada server dengan menginputkan komen ifconfig. Pada gambar di atas menjelaskan bahwa alamat jaringan berada di alamat @0 dengan IP server 103.1xx.1xx.96. Namun, jika Anda sudah mengetahui letak jaringan dan IP servernya, Anda bisa melewati tahapan ini dan langsung ke tahapan berikutnya. Langkah selanjutnya adalah menambahkan settingan IP versi 6 pada settingan network di server dengan menginputkan komen. Lalu, tambahkan networking underscore IP versi 6 sama dengan yes, dan simpan. Yang ketiga, setelah settingan IP versi 6 tersimpan, langkah selanjutnya adalah menginputkan IP versi 6 ke settingan network dengan menginputkan komen. Untuk alamat ifcfg strip ETHX besar, Anda ubah dan sesuaikan alamatnya dengan alamat jaringan pada server Anda. Contohnya adalah seperti alamat jaringan yang digunakan di tutorial ini adalah @0, sehingga alamat ifcfg strip ETHX besar diubah menjadi ifcfg strip @0. Pada gambar yang saya tampilkan, settingan IP versi 6 masih disable dengan status IP versi 6 init sama dengan 0. Untuk mengaktifkannya, Anda bisa mengubahnya menjadi IP versi 6 init sama dengan yes. Setelah mengaktifkan IP versi 6 dengan mengubah statusnya menjadi yes, Anda bisa menginputkan alamat IP versi 6-nya. Pastikan sebelum menginputkan IP versi 6 ke network server Anda sudah menambahkan alamat IP versi 4 Anda ke IP versi 6. Rumusnya yaitu inputkan digit terakhir IP versi 4
Anda ke blok IP versi 6. Contohnya, IP versi 4 103.1xx.1xx.96. Bloknya IP versi 6 ADDR sama dengan 20.1.2.df0.2fc.2 99.2.xxx/116, sehingga IP versi 6 yang akan diinputkan diubah menjadi IP versi 6 ADDR sama dengan 20.1.2.fc.229.2.96/116. Jika sudah, baru Anda bisa menambahkan ke network dan IP versi 6 gateway dengan format IP versi 6 ADDR sama dengan 20.0.1.2.fc.2.99.2.99/116. Itu adalah alamat IP. Sedangkan untuk alamat gateway-nya IP versi 6 underscore default GW sama dengan 20.0.2.fc.299.2.21. Simpan settingan IP versi 6 tersebut lalu restart network pada server Anda dengan command. Untuk memastikan atau mengecek settingan IP versi 6 sudah aktif, Anda bisa mengeceknya dengan command. Dan settingan IP yang sudah aktif akan tampil seperti gambar di atas, dan untuk settingan IP versi 6 pada server sudah selesai. Kesimpulannya, IP versi 6 merupakan protokol internet yang memiliki kelebihan dalam hal kapasitas alamat IP yang besar dan fitur keamanan bawaan yang lebih baik. Namun, penggunaan IP versi 6 masih terbatas karena tidak didukung oleh semua perangkat jaringan dan memerlukan perangkat keras yang lebih canggih. Selain itu, dalam beberapa kasus, penggunaan IP versi 6 dapat memperlambat routing karena header yang lebih besar. Meskipun demikian, protokol ini akan terus dikembangkan dan meningkatkan efisiensi dan kinerja jaringan di masa depan. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf.